saya akan menampilkan tentang standar isi di UPTD SMP Negeri 27 Sinjai. UPTD SMP Negeri 27 Sinjai adalah sekolah yang terletak di Desa Kanrung, Sinjai Tengah. Kami mengimplementasikan struktur kurikulum sesuai jenjang pendidikan yang berlaku. Memastikan semua muatan wajib kurikulum terpenuhi. Siswa menunjukkan keaktifan yang baik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung materi, yaitu 1 laboratorium, 1 perpustakaan, dan ruangan yang layak. Mayoritas guru telah memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi, menunjukkan bahwa guru menguasai materi pelajaran. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan komunikatif mendorong partisipasi guru sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Meski demikian, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kedisiplinan siswa masih perlu ditingkatkan. Pembagian tugas guru belum formal. Beberapa guru mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. Ini berpotensi mengurangi fokus pada kedalaman materi pembelajaran. Beberapa sistem administrasi juga sebagian masih manual. Ini dapat menghambat supervisi yang cepat dan akurat terhadap implementasi pembelajaran. Rasio siswa per rombel yang ideal, yaitu 23 orang per ruangan, memberikan peluang besar untuk menerapkan pembelajaran yang intensif dan personal. Tersedianya perpustakaan dan laboratorium yang memadai membuka peluang optimal penggunaan fasilitas ini, khususnya untuk kegiatan praktik. Tantangan utama adalah keterbatasan jumlah guru untuk tiap mata pelajaran yang terkait dengan pembagian tugas yang belum formal dan dapat membebani guru. Tantangan lainnya yaitu tentang dana yang terbatas yang menjadi tantangan dalam pengembangan fasilitas lanjutan dan pengadaan sumber daya pembelajaran yang mutakhir. Kepala sekolah menghadapi beban pengawasan dan manajemen yang tinggi yang dipicu oleh administrasi manual sehingga memengaruhi efisiensi supervisi kurikulum. Perkenalkan, nama saya Sutra. Saya akan menampilkan standar proses di UPT SMK Negeri 1 Sidenreng Rapang. Standar proses berkaitan dengan pengelolaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran di SMKN 1 Sidenreng Rapang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja. Sebagai sekolah pusat keunggulan, pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur melalui kurikulum berbasis industri yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pembelajaran teori diberikan secara interaktif melalui pendekatan yang mendorong kreativitas dan pemahaman mendalam. Sementara itu, kegiatan praktik dilaksanakan di bengkel dan laboratorium yang memadai, sehingga peserta didik dapat menguasai keterampilan teknis secara langsung. Melalui model Teaching Factory, Project-Based Learning, Link and Match dengan mitra industri, peserta didik mendapat pengalaman belajar nyata, termasuk magang dan sertifikasi kompetensi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, memastikan setiap peserta didik mampu berkembang sesuai dengan potensi dan bidang keahliannya. Saya Nur Fitriana DJ akan menampilkan tentang standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan di SMA Negeri 5 Nrekang.
Di SMA Negeri 5 Enrekang, setiap langkah siswa diarahkan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai moral, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mereka dibimbing untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkomunikasi dengan santun. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Lulusan SMA Negeri 5 Enrekang diharapkan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau terjun langsung ke masyarakat dengan membawa semangat perubahan yang positif. Di SMA Negeri 5 Enrekang, penilaian bukan sekedar angka, tapi cerminan dari proses belajar, usaha, dan karakter setiap peserta didik. Kami percaya setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu diukur secara menyeluruh, bukan hanya melalui ujian tertulis, tapi juga melalui sikap, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan, objektif, dan adil. Guru menjadi fasilitator yang menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk kepribadian dan tanggung jawab siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan. Saya dari program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Saya alumni dari SMA Negeri 7 Luhut Timur. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu standar sarana dan prasarana. Oke, langsung saja nanti kita ke videonya. Di sini kita melihat area depan sekolah SMA Negeri 7 Luhut Timur. Kondisi gerbang sekolah tampak rapi dan mudah diakses. Kekuatan dari area ini adalah penataan yang bersih dan memberikan kesan pertama yang positif bagi pengunjung. Namun, peluang peningkatan seperti penambahan papan informasi digital masih dapat dilakukan. Pada detik ini, terlihat pos keamanan sekolah. Keberadaan security yang siap siaga merupakan kekuatan dalam menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya, tampak musola sekolah yang menjadi fasilitas penting untuk kegiatan ibadah siswa dan guru. Musola yang terlihat fungsional dan ruangan yang cukup memadai untuk kegiatan ibadah. Di sini terlihat ruangan kepala sekolah. Ruangan ini menjadi pusat administrasi dan pengambilan keputusan. Pada detik ini terlihat ruangan UKS dan ruangan BK. Fasilitas ini menjadi kekuatan karena mendukung kesehatan fisik dan mental siswa. Meski demikian, perlunya peralatan tambahan dan ruangan konseli yang lebih kedap suara menjadi peluang perbaikan sarana. Selanjutnya, kita melihat fasilitas toilet dan bagian kelas putri. Kondisi toilet yang bersih menjadi kekuatan yang mendukung kenyamanan siswa dan siswi, namun perawatan rutin harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan ancaman berupa kerusakan fasilitas di kemudian hari. Ini adalah kelas putra, ruang belajar yang tertata dengan rapi. Kita melihat aula sekolah, tempat kegiatan besar, dan ruang serbaguna. Yang terakhir, terlihat lapangan basket sekolah. Area ini menjadi tempat siswa berolahraga dan berlatih. Kondisinya cukup luas dan bermanfaat untuk kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmira. Sekarang saya sedang berada di UPTD SMP Negeri 34 Sinjai. Nah, kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana standar pengelolaan dan pembiayaan di UPTD SMP Negeri 34 Sinjai. Yuk, ikuti saya. UPTD SMP Negeri 34 Sinjai terletak di Dusun Lepak, Desa Sotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Sebuah wilayah pegunungan yang asri dan sejuk.
Suasana alam yang tenang mendukung proses belajar mengajar yang nyaman dan bermakna. Standar pengelolaan UPTD SMP Negeri 34 Sinjai mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terencana dan teratur dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, dilaksanakan dengan kolaborasi, dan dievaluasi melalui asesmen, observasi, serta refleksi berkelanjutan. Sekolah menyusun dan melaksanakan program kerja secara kolaboratif, memaksimalkan potensi sekolah, dan melibatkan seluruh warga sekolah serta mitra eksternal. Pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui intrakurikuler. Pembelajaran berbasis proyek, ekstrakurikuler yang terstruktur, serta budaya sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Dengan semangat perbaikan terus-menerus, sekolah menata kurikulum, memperkuat karakter, meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Standar pembiayaan di UPTD SMP Negeri 34 Sinjai, standar pembiayaan dijalankan secara transparan, efisien, dan akuntabel untuk memastikan semua program benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik. Setiap anggaran direncanakan bersama, digunakan untuk mendukung mutu pembelajaran, serta dievaluasi secara berkala. Dari BOSP, program sekolah hingga bantuan pemerintah, semuanya diarahkan untuk meningkatkan fasilitas, mengembangkan kompetensi guru, dan menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. UPTD SMP Negeri 34 Sinjai terus melangkah, mengelola dengan kualitas, membiayai dengan transparansi, dan membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Kenalkan, saya Sutra. Saya akan menampilkan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di UPT SMK Negeri 1 Sidenreng Rapang. SMKN 1 Sidenreng Rapang, pendidik dan tenaga kependidikan adalah kekuatan utama dalam membangun mutu sekolah. Tenaga kependidikan dan pendidik di SMKN 1 Sidenreng Rapang berjumlah 88 orang, berkualifikasi pendidikan S1 dan S2, bersertifikat pendidik dan beberapa memiliki sertifikat kompetensi keahlian oleh lembaga sertifikasi profesi. Keikutsertaan pendidik pada sejumlah pelatihan yang bertujuan mengembangkan diri seperti pelatihan berbasis industri dan program peningkatan kapasitas guru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kurikulum terbaru. Tenaga kependidikan pun mendapatkan pembinaan secara berkala dalam bidang administrasi dan pelayanan digital yang efektif. Pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 1 Sidenreng Rapang mengabdi dengan hati, bekerja dengan integritas, siap mendampingi siswa menuju masa depan pendidikan vokasi yang unggul.